Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, ini dia teman, jenis tanaman cabai saya. Ini cabai rawit merah atau RM, cabai rawit merah atau CRM seperti itu teman. Ini jenisnya itu jenis ori teman. Pada dasarnya tuh ori itu nggak ungu seperti ini. Kadang tuh dalam satu kemasan memang ada yang seperti ungu-ungu seperti ini. Tapi ini nanti kalau udah masak ya jadi merah seperti ini teman. Ini ada yang patek juga nih, udah penyakitan. Ini satu dua karena curah hujan tinggi. Nah, ori seperti ini teman. Jadi jenis ori itu untuk buahnya tuh nggak terlalu panjang, nggak seperti buah saya yang dulu, yang kan saya yang biasa. Ini agak ini bantet tapi dia lebih besar seperti itu teman. Kalau yang jenis ori seperti ini, nah, bisa dicontohkan seperti teman lah ini. Nah, seperti ini nih teman, ini jenis ori. Jadi harganya pun sekarang lagi lumayan naik ya kan, jenis ori seperti ini. Kadang tuh ada yang beda-beda teman, untuk jenis cabai ini harganya beda-beda. Ada yang katanya lebih mahal ori, ada juga yang lebih mahal yang biasa. Tapi di tempat saya faktanya itu harga cabai mau jenis ori biasa atau jenis yang lain harganya tetap sama teman, di Tengkulak seperti itu. Ini per hari ini aja harganya sedang 65.000. Saya dapat kabar dari penjualnya, pembelinya, maksudnya pembeli cabainya, atau bisa dikatakan Tengkulak, harganya 65.000 kalau dari petani. Memang kalau sampai Jakarta atau sampai luar harganya sampai 100.000 ya itu kan udah di harga penjual. Kalau jadi petani itu ya baru 65.000 per hari ini teman, belum ada kenaikan lagi. Kalau jenis ori ini kan ada yang bilang berbuah lebat, ya maksudnya sama aja, tapi ya memang betul kalau berbuah lebat karena coba lihat nih, dalam ada tunas baru ini pasti tumbuh 4 sampai 3 bunga. Jadi kayak banyak buahnya daripada daunnya seperti itu. Coba lihat seperti ini. Tapi sayang di sini cuacanya tempat saya daerah pegunungan, curah hujannya terlalu tinggi teman. Jadi ini cabainya itu banyak yang rusak, patek ataupun busuk buah, bahkan ada yang mati layu seperti itu teman. Nih, ini jenis cabai rawit itu yang ori. Jadi harga bibitnya aja saya tuh per eblek. Kalau di tempat saya kan, di tempat penyemaian itu pernah saya review untuk penjualnya itu per ebleknya itu yang ori ini 60.000, terus yang biasa itu 55.000, yang viral itu 75.000. Saya juga nanam yang viral tapi masih kecil seperti ini. Ini untuk saya coba karena ini kan ada yang mati lah, saya sulami. Jadi saya kasih yang baru daripada sayang tidak ditanami seperti itu. Lah untuk penjual bibitnya itu katanya kalau jenis tanaman cabai ori seperti ini lebih pendek daripada yang biasa teman. Yang biasa kan tinggi-tinggi. Tapi faktanya itu tempat saya itu tetap ada yang pendek, malah jarang. Kebanyakan tinggi-tinggi teman. Ini busuk buah teman nih, karena curah hujan tinggi teman. Yuk kita coba lihat teman. Lah ini kan bisa dikatakan pendek ya kan teman ya. Tapi kalau yang atasnya itu tinggi-tinggi nih teman. Ini tinggi-tinggi teman. Jadi saya pakai ajir nih. Kalau nggak dipakai ajir seperti ini pasti akan rebah kalau terkena angin. Kalau jenis cabai rawit merah seperti ini wajib menggunakan ajir atau lanjaran. Ini teman-teman kalau mau awet panennya terus tetap lebat. Jadi setiap kita panen, habis panen itu teman, ini teman langsung disemprot. Sekarang panen, besok langsung disemprot pakai obat. Ya entah fungisida ya kan, untuk menghindari patek ataupun busuk ini buah. Juga setelah itu untuk bagian bawah itu dikasih pupuk susulan teman. Entah itu pakai Ponska, Mutiaro ataupun pakai NPK. Ini supaya hasil pembuahannya itu tetap awet ya kan. Jadi ibaratnya tuh ini tuh berjalan seperti hewan, ini butuh makan teman seperti itu. Jadi dikasih nutrisi penunjangnya. Dasarnya pupuk dasarnya saya dulu pas kasih pupuk dasar, ini pupuk kandang lah, terus ada CM juga, terus kasih Ponska. Jadi ini
udah tumbuh seperti ini, nanti kalau udah panen kita pupuk susulannya, entah itu pakai nitrogen ataupun urea, Ponska, ZA ataupun NPK. Bahkan pakai seperti saya yang kemarin untuk kocor campuran NPK, garam, urea juga nggak masalah teman. Ya kan? Yang penting kan kalau pakai garam itu ada aturannya. Yang pada video saya yang sebelumnya seperti itu. Udah saya buat tutorialnya teman. Itu suka teman kalau jenis cabai jenis ori seperti ini, biarpun tidak terlalu tinggi banget seperti yang dulu, tapi buahnya tetap lebat seperti ini, ya kan tuh berbuah. Ini sebentar lagi mau panen teman nih, udah mulai ada yang masak nih. Nah ini panenan terbaik pada saat seperti ini, warnanya masih oranye seperti ini. Ini saat panenan terbaik warna oranye seperti ini teman. Nah seperti ini terbaik. Kalau udah terlalu merah itu kurang bagus, jadi pembelinya itu kurang sukanya yang seperti ini, karena ini kan biasanya untuk daerah Jawa sendiri kan bisa dibawa sampai ke luar Jawa ataupun ke Jakarta, kota-kota besar seperti itu. Nah untuk jenis ini udah terlalu masak nih, seperti ini teman. Ini teman, saya juga cabai orinya juga ini curah hujannya tinggi tempat saya teman, daerah pegunungan ini yang rusak juga banyak. Itu yang di sini sampai nggak tumbuh nih. Saya ada tanaman baru lagi tuh, saya tanami yang baru. Lah ini saya tanami yang baru teman nih kan di sampingnya ada ya kan, ini yang baru nih. Ini ada beberapa bedeng yang rusak nih, ini yang masih sisa. Jadi sayang teman kalau nggak ditanami daripada kosong. Di tempat saya tuh jenis cabai seperti ini harganya sama aja sama cabai yang biasa. Tapi kan kalau di daerah lain juga ada yang berbeda-beda harganya, antara yang cabai ori, cabai yang rawit biasa ataupun yang viral. Tapi tempat saya tuh di daerah Wonosobo ini harganya sama teman, seperti itu. Untuk saat ini aja ini harganya mencapai 65.000 per hari ini. Tadi saya dikasih info sama tengkulaknya, katanya kalau panen harganya sekarang 65.000. Tapi saya belum panen, kira-kira saya 2 hari atau 3 hari lagi ini udah saya petik. Semoga aja lebih mahal lagi ya ke teman, seperti itu. Jadi meraup untung seperti itu. Jadi ada juga yang tanya, kok harganya beda-beda teman antara daerah satu yang daerah lain. Jelas teman, kadang dalam suatu daerah, misal di daerah Wonosobo yang nanam ini banyak, itu cenderung harganya lebih rendah karena ya saingan harga juga. Kalau harga di kota lain yang menanam sedikit itu kan ada yang lebih mahal. Kadang ada yang mahal di sini, di sana murah. Jadi setiap daerah memang mempunyai selisih harga, tapi enggak terlalu signifikan, maksudnya yang terlalu harganya yang tinggi banget enggak. Paling-paling selisihnya berapa persen lah, atau berapa ribu seperti itu. Alhamdulillah ini untuk persiapan panennya masih berbuah lebat, supaya aja ini curah hujannya mulai berkurang, jadi buahnya tetap bagus ya kan. Juga harga tinggi kan ini teman, sebanding dengan perawatannya petaninya untuk jenis tanaman cabai ini teman. Ini tuh ekstra sekali perawatannya teman, supaya gimana caranya supaya tidak terjadi patek, busuk daun, busuk buah ya kan, ataupun layu fusarium seperti ini teman. Nah ini yang paling ditakutkan petani seperti ini, curah hujan tinggi bisa layu seperti ini. Di daerah pegunungan tempat saya itu layu seperti ini, waduh menyebar sekali teman. Ini saya nggak cabut dulu, karena kalau nanti cabut ini bisa langsung menular. Nanti ini akan saya buang jauh-jauh teman, cabut langsung buang jauh-jauh nanti dulu. Ini akan saya petiki dulu, baru saya buang teman. Nah ini pun biarpun jenis ori tinggi teman, tanamannya juga berbuahnya lebat teman, seperti itu. Jadi antara penyakit patek untuk di daerah dataran tinggi sama yang dataran rendah, itu kalau untuk patek itu lebih parah yang dataran tinggi teman, karena dataran tinggi kan curah hujannya tinggi, kelembabannya tinggi, jadi pateknya itu menyerangnya itu sangat cepat. Beda kalau dataran rendah yang cuacanya panas seperti itu, jadi sangat berpulang pateknya. Bisa dibuktikan teman, kalau di dataran tinggi seperti ini menyemprotnya itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Bahkan kalau petani-petani yang di tempat saya udah kaya itu, kalau setiap habis hujan tuh semprot lagi teman.
Katanya kalau air hujan yang terlalu banyak itu bisa menyebabkan patek. Memang, jadi kalau saya sih nyemprotnya cuma 3 hari sekali teman, atau 2 hari sekali, bahkan habis panen saya semprot. Juga supaya lebih lebat lagi ya, tidak hanya semprot tapi pemberian nutrisi pada bagian tanamannya di bawah. Pupuk susulan itu penting sekali, karena di samping dia untuk menghasilkan buah kan kita harus ambil buahnya setiap hari ya kan, ini kan hasilnya cadangan makanan. Nah, gimana caranya kita tetap supply pemberian pupuknya ya kan, untuk menunjang dia lebih produktif menghasilkan buahnya teman, seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti ini teman, sharing-sharing dari saya tentang tanam cabai rawit saya yang buahnya alhamdulillah udah mulai lebat. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.